Bapa kami yang di surga, kembali malam hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Urapi kami ya Tuhan, untuk kami dapat mengerti dan memahaminya, serta merenungkannya. Biarlah firman-Mu dapat selalu menjadi kekuatan dan pelita bagi setiap jalan-jalan yang kami lalui. Terima kasih Tuhan Yesus, biar Roh Kudus mengurapi firman-Mu malam hari ini. Sebelum kami beristirahat, kami mau merenungkannya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Pembacaan firman Tuhan malam hari ini terambil dari Kitab Injil Markus pasal 7, ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-23 dengan perikop perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Terdapat juga di kitab Matius pasal 15 ayat 1-20 yang berbunyi demikian. Pada suatu kali serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tapi makan dengan tangan najis?" Jawabnya kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab pada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Yesus berkata pula kepada mereka, "Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati. Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapaknya atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu sudah digunakan untuk korban, yaitu persembahan kepada Allah, maka kamu tidak membiarkannya lagi berbuat sesuatu untuk bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu. Dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan." Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, "Kamu semua dengarlah kepadaku dan camkanlah. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Sesudah ia masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak, murid-muridnya bertanya kepadanya tentang arti perumpamaan itu. Maka jawabnya, "Apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya lalu dibuang di jamban. Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal." Katanya lagi,
Apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Sampai di sini pembacaan Alkitab kita malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya, dan juga kita semua yang mendengarkannya juga diberkati melalui firman ini. Ya Tuhan, terima kasih kembali kami ucapkan padamu atas kebaikan-Mu telah memelihara kami sepanjang hari ini. Sebelum kami beristirahat, kami sudah mendengarkan firman-Mu, dan biar firman-Mu dapat kami pahami dan renungkannya. Karena kami yakin dan percaya setiap firman yang keluar dari mulut-Mu adalah firman yang mengingatkan kami akan segala hal untuk menentukan jalan yang akan kami lalui setiap saat. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu selalu melekat di dalam hati dan jiwa kami, dan kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Terima kasih. Haleluya. Amin.